Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. Peter Carey dari Oxford University, Inggris. Yang menghabiskan lebih dari 36 tahun hidupnya meneliti tentang Perang Jawa, kehidupan Pangeran Diponegoro, dan segala hubungannya dengan sejarah dunia. Pak Peter Carey dikenal sebagai satu dari sedikit ilmuwan yang menghususkan dirinya pada penelitian mengenai sejarah Asia Tenggara. Dia memilih Perang Jawa sebagai titik awal untuk mengenal bagaimana sebenarnya Perang Jawa itu sendiri bisa dikaitkan dengan banyak peristiwa besar di dunia ini, antara lain Revolusi Perancis ya, Pak Peter Carey. Dan pertunjukan yang akan kita saksikan malam ini merupakan tur yang keempat dari dramatic reading atau pembacaan dramatik Babad Diponegoro yang dipentaskan oleh Landung Simatupang dan kawan-kawan. 24 seniman dari Yogyakarta datang ke Makassar khusus untuk mengadakan pertunjukan ini. Menjadi tamu kita selama festival, dan tuturan atau mungkin dalam bahasa lokal kita disebut pau-pau ya. Jadi cerita merupakan cara yang paling efektif untuk meringkas sejarah Diponegoro yang begitu tebal yang telah diterbitkan 3 jilid oleh Pak Peter. Kemudian diringkas menjadi satu buku yang berjudul Takdir, akan diluncurkan besok di tempat ini juga. Dan sebelum kita memulai pertunjukan yang sangat spesial malam ini, di lokasi bersejarah, tempat ditahannya Pangeran Diponegoro, kalau kita selalu mengarah ke sudut belakang sana sebagai sel dengan ada sebuah tanda kecil bahwa ini adalah sel tahanan Diponegoro. Tapi dari persiapan festival dan juga pertunjukan ini, baru kami semua belajar bahwa yang dimaksud dengan tahanan Diponegoro itu adalah rumah yang di belakang sana. Bangunan yang di atas, yang tingkat 2 ini. Jadi begitu besar proses belajar sejarah yang diajarkan oleh Pak Peter dan timnya dalam persiapan ini. Juga sekaligus menjadi tamparan bagi kami karena tiba-tiba berhadapan dengan Pak Peter yang begitu fasih menjelaskan sejarah, bagian penting dari sejarah bangsa kita. Dan mohon tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Peter Carey, dan silakan Pak Peter untuk menjelaskan tentang Babad Diponegoro dan pertunjukan Aku Diponegoro. Terima kasih Ibu Lili. Sebenarnya sudah semua dibicarakan, ya. Saya tidak harus tambah banyak. Ini satu kesempatan yang betul-betul luar biasa. Ini satu kesempatan yang unik, ya. Kita ada rencana sudah lebih dari 1 tahun, hampir 18 bulan kita siapkan, dan siapkan satu tur yang bersejarah sekali, sebab ada kerjasama dengan Mas Landung Simatupang, seorang seniman, seorang aktor, dan seorang yang betul-betul memahami Babad Diponegoro dan bisa dijawantakan di dalam satu tuturan, satu dramatic reading. Jadi kita bisa baca buku, tapi jauh lebih gampang ditelan melalui dramatic reading. Dan ini satu kesempatan yang menghidupkan kembali satu tradisi di dunia Melayu dan di dunia Nusantara yang sangat kaya sekali. Karena Khalil Gibran, seorang poet dari Lebanon, bilang sesudah makan dan sesudah minum, kebutuhan yang paling penting untuk manusia adalah untuk dengar cerita. So after eating and drinking, the most important need for humanity is the hearing of stories. So tonight we're going to hear a story, and the story is going to be delivered in a very historic setting, this setting of Fort Rotterdam.
the setting where Diponegoro lived for nearly a third of his life, nearly 22 years, 21 years and 8 months. He died in that building just behind on the 8th of January 1855, and he arrived here at the front bastion on the 11th of July after a journey on a yacht from Manado. And the journey on that yacht was very dramatic because the crew nearly rebelled when they knew that Diponegoro was in their midst. And after that, there was a decision never to move Diponegoro again on a military vehicle, on a military ship, on the ship of the Dutch Navy. Jadi tuturan ini adalah sangat bersejarah, apalagi di sini di Fort Rotterdam, di mana dia hampir sepertiga dari hidup di sini. Bukan sebagai tawanan di bui, tapi tawanan rumah. Dia seorang bangsawan, jadi tidak mungkin dia ditinggalkan di bui, di dalam sel. Dan juga ada semacam ramalan yang dibuat di sini, sebab Diponegoro didatangi oleh anak yang masih belia, 16 tahun dari Sang Raja Belanda. Hendrik de Zeevaerder, Hendrik yang sang pelaut, seperti Sinbad yang kita dengar tadi malam, ya, Beat Presser, ya. Jadi dia datang ke sini dan dia bilang bahwa Gubernur Busquets, Felicitas Busquets, ajak dia naik ke atas untuk jumpa Pangeran Diponegoro. Dan Diponegoro ambil tangan, dia masih membara. Walaupun 51 tahun, dia masih membara. Dan dia bisa lihat bahwa dia masih segar, hidup, dan masih penuh api terhadap Belanda. Dan di dalam satu pucuk surat kepada Bapa, dia bilang begini, "Dearest and best of fathers, ayah yang paling tercinta di dunia. Hari ini saya punya kesempatan untuk mengunjungi tahanan tahanan politik kami yang tak bahagia, Pangeran Diponegoro, di dalam 2 kamar yang panas dan yang menyedihkan di Fort Rotterdam. Saya tahu bahwa dia seorang pemberontak terhadap kami Belanda dan pemerintah Hindia Belanda. Tapi dia menaruhkan percaya kepada janji kami bahwa dia bisa diterima di Magelang untuk negosiasi perdamaian yang menelan satu perang yang menelan begitu banyak korban. 200,000 orang Jawa meninggal dan ada 7,000 saudara Belanda, 8,000 Hubtruppen dari Minahasa dan Ternate dan Ambon. Saya tahu bahwa penangkapan Diponegoro di Magelang memperoleh kami kekayaan Pulau Jawa dan semua Nusantara. Tapi saya meramalkan bahwa cara yang curang yang kita ambil untuk tangkap Diponegoro akan membawa malapetaka kepada kami. Sebab nanti kelak tidak ada orang pribumi, tidak orang petinggi yang akan percaya lagi kepada kami orang Belanda. Kita seperti ada aib terhadap trau Belanda. Dan nanti kelak akan terjadi satu perang besar di Nusantara dan tidak akan ada jalan pertengahan. Atau kami, orang Belanda, akan menang, atau orang pribumi akan menang. Dan menang telak, tidak akan ada via media. Dan terjadi demikian waktu perang kemerdekaan. 112 tahun sesudah Diponegoro meninggal. Jadi malam ini kita akan menyaksikan. Tonight we are going to see the last in a series of 4 performances in 4 great places associated with Diponegoro. The place where he was betrayed by the Dutch, Magelang, the old residency, Keresidenan Lama. The place where he grew up and spent 2/3 of his life, Tegalrejo, and much of tonight's performance will be about Tegalrejo, the place which was burnt by the Dutch at the beginning of the war on the 20th of July, 1825,
And the commander, the Dutch commander, was so overwrought that he committed suicide a week afterwards. And then the place in Batavia, now Jakarta, where he was kept, the Stadhuis, the Balai Kota, where he was kept for a month awaiting his instructions for exile, which sent him to Manado, and where he sailed on the 3rd of May. And tonight is the deepest and the most important of those 4 performances. So you are very privileged to watch history being made. Terima kasih. Dan atas nama Ya. tim yang menyiapkan pementasan malam ini, aku Diponegoro, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya.
Tanggal 11 November 1785 di Istana Kasultanan Yogyakarta di daerah Jawa Tengah Selatan. Menjelang fajar, lahir seorang bayi, putra sulung laki-laki dari Bendoro Raden Mas Surojo atau Sultan Hamengkubuwono III. Bayi itu diberi nama Mustahar atau Bendoro Raden Mas Mustahar jika lengkap dengan gelar. Meski ia putra sulung lelaki dari putra mahkota, Mustahar sendiri bukan putra mahkota. Karena ibundanya, Raden Ayu Mangkorowati, bukanlah permaisuri. Bendoro Raden Mas Mustahar, itulah nama kecil Pangeran Diponegoro, sang pemimpin Perang Jawa. Alkisah, ketika Bendoro Raden Mas Mustahar dilahirkan, pendiri dan raja pertama Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I, yaitu kakek buyutnya, telah lanjut usia. Suatu hari dibawalah Bendoro Raden Mas Mustahar ke hadapan kakek buyutnya itu. Menatap cucu buyutnya, bersabdalah Sultan yang telah lanjut usia. Sudah kehendak Yang Maha Kuasa, cucuku ini kelak akan menjadi tokoh peristiwa besar. Ia akan menyebabkan kerusakan dahsyat pada Belanda, lebih dahsyat dari yang dulu pernah aku lakukan. Namun kelanjutannya tak seorang pun tahu. Mustahar, namaku. Ketika akil balik, Istana Yogyakarta memberiku nama Raden Mas Antaweryo. Namun, sejak usiaku 7 tahun, kutinggalkan kehidupan di istana. Aku berdiam di Dusun Tegarjo, diasuh oleh nenek buyutku yang arif, salehah, dan perkasa. Di masa mudanya, beliau berjuang, berperang mendampingi suaminya, hampir 10 tahun lamanya, hingga berhasil mendirikan kerajaan Yogyakarta dan naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Nenek buyutku perempuan perkasa. Ia berjuang, berperang mendampingi suaminya Pangeran Mangkubumi dari Kerajaan Mataram di Surakarta. Hampir 10 tahun lamanya. Hingga ia berhasil mendirikan Kerajaan Yogyakarta dan naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kerabat perempuanku, sangat besarlah pengaruh mereka atas diriku. Sejak kanak-kanak hingga remaja, mereka membantu pembentukan sikap dan pandanganku tentang manusia dan kehidupan bermasyarakat. Mereka tanamkan dalam diriku, Mustahar kecil waktu itu, keyakinan keagamaan yang mendalam. Aku diperkenalkan dengan masyarakat santri di Jawa Tengah Selatan. Aku adalah seorang pangeran Yogyakarta yang hidup di luar istana, berbaur
dengan warga masyarakat di luar tembok keraton. Ibundaku, Raden Ayu Mangkorowati, adalah keturunan Ki Ageng Prampelan. Ibuku ini berasal dari daerah Perdikan Majasto, dekat pusat keagamaan yang terkenal, yaitu Tembayat di kawasan Pajang, Jawa Tengah. Ibundaku kuat dan cantik tiada tara. Tapi dalam masa kanak-kanak dan remajaku, jarang aku bertemu beliau, karena sejak usia 7 tahun, aku diasuh nenek buyutku menjauh dari istana. Baiklah ku sebut satu orang lagi kerabat perempuanku yang ikut membantu pembentukan pandangan hidupku. Beliau adalah Ratu Kedaton, permaisuri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nenekku ini adalah keturunan Panembahan Cokrodiningrat kedua dari Madura. Ya, ada darah Madura dalam tubuhku. Semangat Madura yang kuat dan tak pernah surut. Sampai pun pada senja usia beliau membuat aku kagum bukan kepalang kepada Ratu Kedaton. Dan kesetiaan nenekku ini terhadap Islam mengguratkan kesan yang dalam di kalbuku. Ketiga perempuan yang kujunjung tinggi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan watak dan sikapku. Ibuku Mangkorowati, Ratu Kedaton nenekku, dan nenek buyutku Ratu Ageng Tegalrejo. Salam takzimku selalu kepada mereka. Kepada nenek buyutku Ratu Ageng Tegalrejo tak akan pernah lunas utang budiku. Beliau seorang putri dari kiai terkemuka di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, bernama Ki Ageng Derpoyudo. Tapi perhatikanlah, runutan silsilah beliau ternyata membawaku jauh pada Sultan Bima di Sumbawa, kerajaan Islam yang menjunjung tinggi kemerdekaannya di Nusantara Timur. Ya, ada darah Madura, ada darah Sumbawa dalam tubuhku, tubuh seorang pangeran dari istana pedalaman Jawa Tengah Selatan. Perbauran darah yang bagaikan persekutuan ombak dan gelombang Nusantara dari berbagai lautan. Pernahkah terkilas pada relung-renung kalian bahwa aku pun bisa tampak sebagai wakilan dari Nusantara di abad-abad silam? Suasana lingkungan yang mengasuhku di Tegalrejo sangat berbeda dengan suasana Keraton Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono II kakekku kala itu. Dari kebersahajaan kehidupan desa di Tegalrejo di akhir abad ke-18, aku belajar sejak kanak-kanak untuk bergaul akrab dengan segala lapisan masyarakat. Kujalani kehidupan dengan cukup santai, tanpa merasa diri lebih tinggi dari pedagang, dari tukang, dari pandai besi ataupun petani. Aku terkesan dengan cara nenek buyutku Ratu Ageng mengelola segala sesuatu dengan cermat. Aku terkesan dengan kesediaan beliau untuk berniaga, berdagang, mengelola usaha. Aku belajar banyak dari beliau, nenek buyutku Ratu Ageng Tegalrejo itu. Aku juga meneladan para kiai. Sering aku pergi ke Pasar Gede, ke Imogiri, ke Pantai Selatan, ke Gua Selarong, dan ke daerah Pantai Selatan dan Selarong itu selalu kuajak banyak pegawai berkuda. Bukan untuk unjuk kehebatan di tengah kerja keras rakyat jelata.
melainkan untuk membantu petani menanam dan memanen padi. Tentulah tingkahku itu dicatat oleh orang-orang kulit putih kala itu. Begini tulis Willem van Hogendorp. Dalam pandangan orang Jawa yang selalu peka tentang derajat dan jarak dalam pergaulan antara atasan dan bawahan, suatu ciri khas Diponegoro adalah bahwa sang pangeran berbaur dengan rakyat jelata sama santainya dengan orang-orang berpangkat. Hal itu membuat Diponegoro sangat dicintai di mana-mana. Kita ketahui dari keterangan Belanda bahwa sang pangeran tak punya tandingan di kalangan para pangeran Yogya masa itu dalam hal penghasilan. Sumber penghasilan itu semata-mata adalah lahan pertanian, karena sang pangeran tidak melakukan pemerasan. Kekayaan pribadinya ini yang ternyata kemudian membantunya membiayai tahap-tahap awal Perang Jawa. Masih ingin kulanjutkan mengenang nenek buyutku. Beliau, Ratu Ageng, sungguh perempuan teramat tangguh. Beliau dampingi suaminya, Pangeran Mangkubumi, yang kemudian naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono I, sepanjang seluruh pertempuran melawan Belanda dalam Perang Giyanti. 9 tahun lamanya. Ketika bersama pasukan suaminya, beliau sedang beristirahat di lereng Gunung Sundoro, di daerah Kedu di Jawa Tengah. Ratu Ageng melahirkan putra mahkota yang kelak dinobatkan menjadi Sultan Yogya kedua. Dan setelah Kesultanan Yogyakarta terbentuk pada tahun 1755, Ratu Ageng menjadi panglima pasukan kawal istimewa perempuan, semacam pasukan Srikandi Istana. Ketika Marskal Herman Willem Daendels berkunjung ke Keraton Yogya, Juli 1809, para Srikandi inilah satu-satunya barisan pasukan militer yang mampu membuat sang Marskal Belanda itu terkesan. 40 prajurit estri, prajurit perempuan, begitu mengesankan Daendels, sampai-sampai ia mengungkapkan kekagumannya bahwa perempuan sanggup menunggang kuda sembari menangani senapan mereka dengan tangkas. Dan mereka tidak sekadar pamer. Mereka sungguh-sungguh punya kemampuan tempur yang tinggi. Pasukan Inggrislah yang mengalami ketika mereka menyerbu masuk Keraton Yogyakarta. Dalam peristiwa itu, satu-satunya perwira Inggris yang tewas adalah seorang Letnan Skotlandia, Letnan 1 Hector Maclean namanya. Ditikam ia oleh seorang putri keraton yang hendak ia culik sebagai tawanan perang. Suatu catatan Keraton Yogyakarta menyebutkan, Ratu Ageng juga terkenal berkat kesalehannya, kesukaannya membaca kitab-kitab agama, dan ketekunannya merawat adat Jawa di keraton. Pengabdian beliau yang kukuh terhadap adat Jawa itu tampak terwariskan kepada cucu buyutnya, yakni sang pangeran. Kang buyotan kenging bisa. Ratu Ageng senang bertani. Sinambi winulang iki, Seiring dengan menjalankan tugas rohani. Langkong kerto Tegal Raja. Tanpa pamrih dikerjakannya itu di jalan cintanya kepada Hyang Suksma. Mapan kabeh
Tegalrejo jadi sangat sejahtera. Samyo angungsi tedi. Banyak orang datang mencari makan. Engkang santri Dan para santri ngungsi menimba ilmu. Langkung rame ngibadah. Tegalrejo berlimpah dengan amal dan doa. Punapa dene wong Terlebih tani di kalangan petaninya. hanenengena kawarna ing Yogya. Waktu aku mulai tinggal bersama nenekku di desa Tegalrejo itu, beliau sudah berusia 60-an. Meskipun demikian, beliau tetap seorang perempuan dengan kemauan baja. Beliau mengagumkan. Memang terkadang beliau juga bertindak sebagai ibu tiri yang keras. Dan aku takut-takut juga. Tapi aku sangat mengasihi beliau. Tapi perjalanan waktu sampailah akhirnya pada bulan September tahun 1803. Pada akhir bulan itu, Ratu Ageng terserang demam tinggi setelah tercebur beliau ke dalam kolam di Tegalrejo. Dalam sakit demam tinggi, beliau dipindahkan di kediaman ayahandaku putra mahkota di Keraton Yogya. Beliau berpulang pada pukul 3 sore 17 Oktober. Jenazah Ratu Ageng dibaringkan dalam upacara kerajaan di kediaman ayahandaku di lingkungan Istana Yogyakarta. Dan di senja berikutnya, jenazah perempuan solehah dan perkasa ini dibumikan di pemakaman Imogiri, sebelah timur Jogja, 4 jam berjalan kaki. Iring-iringan pemakaman diikuti oleh semua anggota keluarga Sultan, termasuk aku. Usiaku 18 tahun waktu itu. Pada saat wafatnya Ratu Ageng tahun 1803, Desa Tegalrejo boleh jadi sudah merupakan permukiman yang mengesankan. Ada perumahan yang luas, lengkap dengan karanggitrinya, taman, kebun, pekarangan, kolam-kolam, dan tegal sawah ribuan bahu di sekitarnya. Dalam puisi panjang catatan sejarah hidupku yang kutulis di Manado sebelum aku dipindahkan menjadi tahanan di sini, di benteng Rotterdam ini, kuceritakan dalam tembang tentang Tegalrejo sepeninggal beliau. Banyak bangunan yang kuperbaiki, kuperbesar, untuk menampung pengunjung yang makin banyak, khususnya para santri kelana dan rohaniwan Islam lain. Mereka datang bergabung dalam ibadah berjamaah, berduyun-duyun datang mengikuti sarasehan keagamaan. Jumlah orang yang ikut ibadah di Tegalrejo
melampaui jumlah semasa nenek buyutku masih hidup. Maka kurencanakan membangun masjid tembok di Tegalrejo. Aku selalu ingin punya masjid yang benar-benar bagus. Dan kukeluarkan banyak uang untuk masjid yang kubangun di Tegalrejo itu, yang benar-benar hampir rampung saat aku harus meloloskan diri dari sana. Harus menyingkir dari kejaran tentara Belanda. Masjid selalu menyenangkan bagiku. Memang orang tidak harus selalu sembahyang di sana. Tetapi setidak-tidaknya masjid mengarahkan hati kepada keikhlasan. Kayon neng kalbu, kayon neng Gusti, kayon neng kalbu. Aku Diponegoro. Sejak dini usia di Tegalrejo, Yogya, aku dibimbing menyadari di tengah zaman dan masyarakat macam apa aku ditakdirkan lahir. Dan dari situ aku belajar menyelami panggilan kewajiban besar yang mesti kuyakini dan kuamalkan sampai mati. Kudalami dengan hati dan akal budi ajaran agama suci. Kuwujudkan dalam tindakan jasmani karena tak lain miliknya jualah tubuh dan nafas ini. Keikhlasan menjadi kunci. Jatuh, bangun, hempasan bertubi ku alami. Siksaan batin tak lebih enteng dari yang badani. Dan perang dalam diri mesti lebih dulu dimenangi. Barulah orang sanggup melangkah keluar. Dan insya Allah melakukan hal-hal besar yang diwajibkan atasnya untuk ikhtiar. Takdir menempatkanku hadir di pusat kekuasaan Jawa, Kesultanan Yogyakarta, dan menjadi bagiannya. Bagian dari kuasa pribumi yang makin terdesak kuasa asing barat, terancam dan kian terancam jatuh martabat menjadi sekadar koloni. Tapi kehadiranku di pusat kuasa itu adalah kehadiran yang khas, berbeda dengan yang lazim. Aku berada di tempat yang berjarak, yang memungkinkanku menatap tajam-tajam segala salah sikap, salah tindak, salah kelola di pihak kami, para bangsawan pemegang kuasa. Sang kehendak tertinggi menghadiranku di istana sebagai pangeran sulung yang bukan putra mahkota. Takdir membuka jalanku menjadi anak angkat Ratu Ageng nenek buyutku di kancah penggemblengan watak di Tegalrejo, dusun yang dibukanya. Nenek buyutku, laksana pusaka dari kebesaran Jawa yang sedang surut. Bersama dengan sang suami Sultan Hamengkubuwono I, beliaulah pertautanku yang awal
dengan kebesaran dan keagungan leluhur. Beliaulah sumber ilmu dan ajaran hidup beriman dan bermasyarakat. Mengikuti jejak langkah para leluhur, raja-raja Jawa, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang benar, yakni Islam, mulailah aku menggali ilham dari Arjuna, sang kesatria dalam Mahabharata. Kujalani babakan kehidupan bangsawan Jawa sebagai satrio lelono, kesatria yang melaksanakan pengembaraan batin. Kutempuh perjalanan dari tempat bertapa yang satu ke tempat berikutnya. Dalam hening cipta, dalam mati raga, kuserahkan diri pada Dia yang mengatasi alam semesta dan segala isinya. Mohon diperkenankan mencapai keteguhan dan ketentraman jiwa. Untuk itu, kupersiapkan diri terlebih dulu. Kususun rencana kunjungan ke berbagai masjid dan pesantren. Dan kukenakan nama pengembaraanku sebagai Syekh Ngabdur Rahim. Lalu berangkat aku meninggalkan Tegalrejo, mulai kurambah kehidupan santri yang berkelana. Di pesantren dan masjid manapun yang kukunjungi, aku makan dan tidur bersama santri-santri kebanyakan. Usai kujalani ini semua, aku hidup menyepi, bertapa samadhi. Ya, masih ku kenang tempat samadhi di Tegalrejo yang kubangun sendiri, Pulau Waringin dengan kolam dan pepohonan kemuning menebar wangi. Maka lalu mulailah perjalanan-perjalanan ziarahku ke tempat-tempat keramat yang bersejarah. Di sanalah para leluhur dinasti Mataram di Jawa Tengah pernah menerima bisik-bisik gaib dan batin mereka pun tergugah. Dan aku pun damba memperoleh peneguh langkah melalui ruh-ruh leluhur dan ruh pengayom tanah Jawa. Di Gua Song Kamal di selatan Yogyakarta, ku alami perjumpaan dengan sosok pria yang berwajah bersinar bagaikan bulan purnama. Seorang dari 9 wali ia, Sunan Kalijogo. Ia pesankan, masa depanku sebagai raja sudah ditentukan Tuhan. Tapi setelah berkata demikian, beliau menghilang. Dari Gua Song Kamal di wilayah Jejeran Yogyakarta Selatan, berjalan kaki aku ke Bukit Imogiri, kususuri kawasan pedalaman. Disinilah raja-raja Jawa dan para kerabat dekat dimakamkan. Di Bengkung, di tepi kolam di puncak tangga besar menuju makam, sepekan lamanya aku tinggal untuk bersamadi. Bengkung adalah tempat penting bagi leluhurku Sultan Agung. Bila beliau teramat kehormati itu bertapa menyepi. Kemudian turun aku mengikuti sholat Jumat di Masjid Pajimatan di Imogiri. Aku berpenampilan kere, lusuh, compang-camping. Namun tak urung, para juru kunci penjaga makam Imogiri mengenaliku juga. Mereka ungkapkan hormat dengan segala yang mereka punya. Demikianlah kukunjungi peristirahatan kerabat kerajaan yang sudah berpulang. Makam Sultan Mangkubumi dan Ratu Ageng Tegalrejo kuutamakan. Hampir dapat dipastikan, di Bengkung itu, samadhi dan tafakur sang pangeran juga untuk memohon restu pada Sultan Agung. Raja Mataram paling masyhur di abad ke-17. Selama Perang Jawa, sang pangeran mengunjungi tempat ini berkali-kali. Bahkan pernah berencana dirinya dan istri kesayangannya
Raden Ayu Maduretno dimakamkan di situ bila ajal tiba nanti. Ya, sang pangeran menunjukkan kekaguman besar pada penguasa abad ke-17 itu. Beliau insan rohaniwan seperti saya. Beliau juga berkelana kemana-mana. Demikian sang pangeran menggambarkan Sultan Agung. Beliau seorang penguasa Islam yang sempurna di mataku, yang menegakkan 5 rukun Islam. Kulanjutkan perjalanan ke pantai selatan setelah beberapa waktu tinggal di Imogiri. Melintasi kaki pegunungan kidul, aku menuju Gua Langse yang menjorok di atas Samudra Hindia yang senantiasa gemuruh. Gua ini dan beberapa tempat yang berdekatan, Pamancingan, Parangtritis, Parangkusumo, dan Parangwedang, adalah titik-titik penting untuk tokoh dunia roh halus, Ratu Laut Selatan, Ratu Kidul. Aku masih muda kala itu, usiaku 20. Aku kesana mempersiapkan diri berjumpa Ratu Kidul. 2 minggu lamanya aku tinggal di Gua Langse, berjuang memurnikan segala hasrat dan niat. Dan ketika raga dan batinku berangsur tenang, masuklah aku ke dalam samadhi mendalam. Ratu Kidul hadir didahului pendar sinar. Tapi aku begitu larut dalam samadhi. Ia pun sadar diriku tidak mempan diganggu. Ia undur diri sambil berjanji akan datang lagi pada saat yang tepat nanti. Jeng Ratu Kidul wus prapta ning ngarsa seh ngaptur rohim mapan padang jroning guwa ngingjeng ratu wus utani lamun seh ngaptur rohim laki suwung ciptanipun datan kenging kinodo dadya matur upanggi lamun penjing tekeng mangsa padhe prapta Kutinggalkan Gua Langse, menyusur tepian laut, menapak sepanjang pantai ke Parangtritis, terus ke barat. Malamnya tidur aku di pasir pesisir Parangkusumo, bersanding gemuruh Samudra Raya. Saat itu, di situ, lewat pengalaman gaib, mulai terkuak
jalur terjal yang mesti kutempuh dan perang besar yang wajib kusandang. Aku mendengar suara Sunan Kalijogo Jua kiranya mengingatkan, tak sampai 3 warsa akan mulai rusaklah tanah Jawa. Maka demi peran yang atasku ditakdirkan, kepadaku tanda diserahkan. Itulah panah Sarutomo yang datang padaku sebagai kilatan cahaya, melesat turun tembus batu tempatku bersandar. Dan suara itu berkata pula, ubah namamu, bukan lagi Abdul Rahim, melainkan Abdul Hamid. Dan segeralah pulang ke rumah. Esoknya kulanjutkan melangkah pulang, singgah di Gua Secang, tempat yang kerap kukunjungi guna menyepi dan bersamadi, terutama dalam bulan puasa Ramadan suci. Tempat di pebukitan Selarong ini kemudian hari akan menjadi markasku yang pertama dalam Perang Jawa. Ketika usiaku 40, tanggal 20 bulan 7 tahun 1825, dalam busana perang Sabil, aku meloloskan diri, menerabas sawah-sawah di sekitar rumah, sementara api berkobar menghanguskan Tegalrejo yang kucintai. Keesokan harinya, di perbukitan Kapur di selatan Yogyakarta, kukibarkan panji perang sebagai Ratu Adil Jawa. Kalangan santri Jawa Tengah Selatan mendukungku. Ya, telah kuikuti suara yang memanggilku di masa muda. Imbauan untuk memimpin penyucian Jawa. Kuayun langkah yang pantang surut, lurus ke depan. Dan di depan terbentanglah perang. Nyaris 5 tahun lamanya, menelan korban jiwa sekitar 200.000 orang Jawa. Baru 1 abad kemudian, Jawa kembali mengenyam kebebasan sebagai bagian dari negara bangsa baru, Indonesia kalian yang merdeka. Inilah sejarah yang bagai duka cerita. Inilah yang kuakui dalam baris-baris pembuka karyaku, syair panjang Babad Diponegoro yang tergubah di Manado, di tanah asing pengasingan. Di sana kucurahkan isi hati tentang derita dan malu yang kutanggungkan mesti. Oh, tayangan dan hempasan gelombang peperangan menghambur pecah-pecah pada bukit-bukit batu karang.